insyaallah kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita lanjutkan terakhir di pembahasan bab al-i'tikaf. Qala al-musannif al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala wa tayyaba sarahu wa ja'ala al-jannata maswahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Yaqulu faslun al-i'tikafu sunnatun mustahabbah. Beliau mengatakan wal i'tikafu atau al-i'tikafu mustahabbah atau wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Dalam nas yang lain disebutkan wal i'tikafu mustahab. Ya, jadi ada yang dalam naskah saya disebutkan wal i'tikafu mustahabbun gitu ya. Kalau di sini wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Ya, jadi secara bahasa dulu ya, al-i'tikaf. I'tikaf itu secara bahasa artinya adalah al-iqamatu ala syai'i khairan kana aw syarran. Khairan kana aw syarran. Ya. Jadi i'tikaf itu al-iqamatu ala syai'. Jadi dia menetapi sesuatu, baik itu dalam keadaan baik ataupun buruk. Jadi bisa jadi i'tikaf kepada hal-hal yang buruk. Dan dalam syariat kita, i'tikaf adalah iqamatun makhsusah. Jadi dia menetapi sesuatu yang khusus, maksudnya waktunya khusus, kemudian tempatnya juga khusus dari orang-orang tertentu. Kemudian wal aslu fi istihbabi, saya bacakan dari syarah dari Imam Al-Isniyah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dan dalil dari kesunahannya adalah Alkitab wa sunnatu wa ijma'il ummah. Yang pertama adalah Alkitab, Al-Quran, kemudian juga As-Sunnah dan juga ijma'. Ya. Adapun Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'aqifin. Untuk mensucikan baiti, yaitu rumahku lit-ta'ifina wal 'aqifin. Ya, baitiya lit-ta'ifina wal 'aqifin, untuk orang-orang ta'ifin, tawaf, al-'aqifin yaitu orang-orang yang i'tikaf. Ya. Kemudian juga telah sabit dari Nabi SAW bahwasanya beliau i'tikaf. Ya. Dan dia adalah sunnah muakkadah. Seorang muslim itu seharusnya dia harus memperhatikannya, ya, i'tina biha wa istahabbu fi jamil awqat, dan disunahkan sebenarnya i'tikaf itu tidak harus di Ramadan, tapi boleh dilakukan di seluruh waktu. Wa fil ashril akhiri min Ramadan akad, kata beliau, kata Imam Lisni, akan tetapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama atau lebih ditekankan. Kenapa? Karena iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talaban Lailatul Qadri. Ya, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengharapkan Lailatul Qadar. Ya, karena Lailatul Qadar itu adalah sebaik-baik malam ya dalam satu tahun. Wahya baqiyatun bi fadlillahi ila yaumil qiyamah, dan dia akan tetap ada dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jadi tidak hilang Lailatul Qadar, bukan hanya di masa Nabi SAW, tapi baqiyatun ila yaumil qiyamah. Dan mazhab jumhur ulama bahwasannya dia itu berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian kita baca dulu ya. Jalan kaki nomor 1, Ruwayal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tsumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai meninggal. Sampai Allah mewafatkannya. Kemudian setelah itu istri-istrinya iktikaf. Ya. Maksudnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis yang panjang bahwasannya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'takafa fi akhiri al-ashri min Syawal. Jadi apa namanya, di akhir hadis tersebut ya disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah fi akhiril ashri min Syawal. Jadi 10 hari i'takafa fi akhiril ashri min Syawal. 10 hari terakhir di bulan Syawal. Ya. Kemudian i'tikaf di sini adalah aqama fil makan wa lazimah. Artinya adalah dia menetapi suatu tempat dan dia tidak kemana-mana. Wal i'tikafu masdarun wal lubsu fi ma'nahu. Ya. Dan i'tikaf itu adalah masdar. Adapun kata al-lubsu berdiam itu semakna dengannya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu i'tikaf di akhir bulan Ramadan dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu i'tikaf di akhir bulan Syawal. Kemudian dan tentunya di 10 hari terakhir dan di witirnya itu lebih diharapkan. Witir dari bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih diharapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, adapun Imam Syafi'i sendiri condong kepada pendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Ya, karena ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fi sabihati yaumiha atau fi sabihati yaumihi alatinin wa ma. Kata riwayat tersebut mengatakan bahwasanya pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud di air dan tanah. Maksudnya itu adalah tanda apa? Lailatul Qadar malamnya. Ya, itu malam 21. Makanya Imam Syafi'i menganggap ya malam Lailatul Qadar itu 21. Kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan ya, wa tantaqilu fi kulli sanatin ila lailatin jam'an bainal adillah. Dan dia berpindah di setiap tahun itu di apa namanya fi kulli sana, pada setiap tahunnya itu dia berpindah-pindah dari seluruh malam ya. Jam'an bainal adillah. Maka ini mengumpulkan karena mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Kenapa? Karena ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 27 dan yang lainnya. Maka Imam Ibnu Huzaimah mengatakan berarti kesimpulannya adalah apa? Dia berpindah-pindah. Itu supaya seluruh dalil itu bisa diamalkan. Imam Nawawi mengatakan wa huwa manqulun 'anil Muzani aidan wa huwa qawi. Dan itu juga yang dinukil dari Imam Al-Muzani dan itu adalah kuat. Ya, dan itu adalah pendapat yang kuat. Dan Imam Nawawi juga menguatkan bahwasanya dia itu tantaqilu. Jadi dia pindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Tetapi Imam An-Nawawi mensyaratkan orang yang apa namanya? Mendapatkan fadilah itu adalah orang yang menjumpainya. Ya, menjumpai maksudnya mengetahuinya. Dan tetapi ulama yang lain mengatakan tidak harus ya, tidak harus tahu. Jadi setiap kalau dia ibadah pun dia tidak tahu bahwasanya itu Lailatul Qadar pun juga dia mendapatkan fadilahnya. Kemudian sebentar. Langsunglah syaratnya. Di sini kita kembali ke matan. Walahu syartan dan dia memiliki 2 syarat. Ya. Yang pertama adalah an-niyatu wa lubsu fil masjid. Yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua adalah al-lubsu fil masjid. Niat, kemudian yang kedua adalah tinggal di masjid. Ya, sebelum kita masuk ke syarat, kita masuk ke rukun ya. Jadi niat itu bisa jadi syarat, bisa jadi rukun. Ya, maka di dalam syarat di sini disebutkan wa arkanuhu arba'ah. Ya, kita masuk ke rukun dulu ya. Rukunnya ada 4, nah ini setiap rukun ada syarat-syaratnya. Nah, kita baru apa namanya, tahu syarat-syarat dari setiap rukun. Yang pertama adalah an-niyah. Jadi rukun yang pertama, ya, rukun dari iktikaf yang pertama, ya, adalah an-niyah, yaitu niat. Li'annahu ibadatun faftaqara ila niyati kasairil ibadat, kata Imam di sini. Karena iktikaf itu adalah ibadah, maka dia butuh kepada niat seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maka syarat yang pertama adalah dia harus berniat. Ya, bisa jadi syarat, bisa jadi rukun. Seperti dalam sholat juga. Ada yang mengatakan niat itu adalah syarat,
Ada yang mengatakan niat itu adalah rukun, seperti Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Dalam i'tikaf di sini, Imam Al-Isni mengatakan rukunnya ada 4. Yang pertama adalah an-niyah. Ya. Yang kedua adalah al-lubthu fil masjidi. Yang kedua adalah dia tinggal di masjid. Itu adalah rukun yang kedua. Adapun al-lubthu tinggal tadi atau dia menetap di masjid, maka dia harus ada. Ya. Maka tidak cukup dengan qadru tuma'ninah. Jadi wala yakfi qadru tuma'ninah fis shalah bal labudda min ziyadati alaihi bima yusamma uqufan. Ya. Jadi kalau ditanya berapa waktu minimalnya seseorang itu i'tikaf, ya kan tadi katanya cuma al-lubthu fil masjid. Nah, kalau niat tadi syarat niat dia harus orang yang benar niatnya tentunya. Yang kedua adalah kalau dia niatnya untuk iktikaf wajib, iktikaf nazar misalnya, maka dia harus sebutkan atau harus dia niatkan fardiyahnya. Tapi kalau dia iktikafnya iktikaf sunnah, maka boleh dia niat iktikaf mutlak. Jadi pokoknya niat iktikaf udah cukup. Tapi kalau dia iktikafnya itu iktikaf nazar atau iktikaf wajib, maka harus disyaratkan, harus diniatkan fardiyahnya. Itu syarat dari niat. Kemudian dari syarat dari rukun kedua yaitu al-lubtsu fil masjid. Syarat yang pertama adalah dia harus lebih dari qadru tuma'ninah. Jadi kalau orang itu tuma'ninah itu dengan zikir subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, nah itu harus lebih dari itu. Jadi kalau berzikir subhana rabbiyal a'la misalnya dalam ruku atau dalam sujud itu disebut tuma'ninah kalau dia menyebutkan tadi ya dengan satu zikir tadi dengan sempurna, maka kalau dihitung misalnya 3 detik ya misalnya, maka iktikaf itu nggak boleh 3 detik, harus lebih dari 3 detik, maksudnya begitu ya. Bal labudda min ziyadati alaihi. Dia harus lebih dari tumakninah dalam sholat. Maksudnya qadru tumakninahnya lebih dari itu. Yang itu bisa disebut dengan ukufan wa iqamah. Itu bisa disebut dengan ukuf atau iqamah. Dan tidak disyaratkan harus diam. Jadi tidak disyaratkan harus diam. Ya. Bal yasihul i'tikaf ma'at taraddud fi atrafil masjid. Jadi boleh i'tikaf sambil jalan-jalan. Jadi bukan syarat i'tikaf itu harus diam seperti sholat. Ya, jadi sholat itu harus tumakninah, harus diam sejenak, maka tidak dalam i'tikaf. Tapi syarat dari syarat dari tinggal di masjid tadi, ya, lubsu bil masjid kan tinggal di masjid. Syaratnya adalah berapa lama? Nah, minimalnya adalah seseorang itu harus lebih dari kadar tumakninah di dalam sholat. Ya, kadar tumakninah tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian, jadi kalau seandainya orang itu masuk masjid dengan niat i'tikaf, kemudian duduk sejenak, kemudian dia bangkit lagi, kemudian dia keluar, nah itu sudah cukup. Dia sudah cukup apa? Sudah dinamakan i'tikaf, gitu ya. Sudah mendapatkan niat i'tikaf. Kama yuhramu dzalika 'alal junub. Ya, sebagaimana itu diharamkan untuk orang yang junub, yaitu orang mondar-mandir di masjid itu boleh i'tikaf dengan mondar-mandir dan itu diharamkan untuk orang yang junub. Wa qad yasihul i'tikaf qa'iman. Begitu pula i'tikaf itu boleh dalam keadaan berdiri. Ya, kemudian wastahab Syafi'i an ya'takifa yauman. Dan Imam Syafi'i menganjurkan ya bahwasanya iktikaf itu minimalnya 1 hari. Kenapa? Supaya bebas dari khilaf. Ya, karena sesungguhnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak membolehkan iktikaf kurang dari 1 hari. Ya. Dan juga ada sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Jadi minimalnya 1 hari. Walau kan aku lama dakhala wa kharaja nawal i'tikaf sahha 'alal mazhab. Walaupun sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, ketika dia masuk kemudian dia keluar, ketika masuk dia niat i'tikaf terus dia keluar, maka itu sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah sah dalam mazhab Syafi'i, tapi dianjurkan minimalnya 1 hari. Kenapa? Karena supaya keluar dari khilaf mazhab Malik dan juga mazhab Hanafi. Walana wajhun annahu la yushtaratu lubsu wa yakfil hudur kama yakfi mujarradul hudur fi Arafah. Ada yang mengatakan tidak harus tinggal tapi juga sebatas hadir saja. Itu sudah cukup sebagaimana seorang haji itu hadir di Arafah. Ini juga salah satu pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian
Wa amma syaratul masjidi fali annahu al-manqulu anhu alaihi salatu wassalam wa an ashabihi wa nisa'ihi. Adapun syarat al-lubsu fil masjid. Kenapa harus masjid? Kenapa disyaratkan masjid? Karena itulah yang dinukil dari Nabi SAW dan para sahabatnya dan para istri-istri Nabi SAW. Tidaklah mereka itikaf kecuali di masjid. Ya, maka disyaratkan harus masjid. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah ar-ruknu tsalitsu al-mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf. Syaratnya apa? Syarat orang yang beriktikaf yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang berikutnya adalah dia bebas dari haid dan nifas dan juga junub. Ya, jadi ada 3 syarat bagi orang rukun yang ketiga yaitu orang yang beriktikaf atau al-mu'takif. Syaratnya Islam, berakal, bersih dari hadas besar. Wa yasihu i'tikaful abdi wal mar'ati bi idnis sayyid wa zaud, dan dibolehkan i'tikafnya seorang budak atau dan juga perempuan dengan izin dari tuannya, kalau perempuan ya dari suaminya. Fa ini takafa bi ghairi idnihima falahuma ikhrajuhuma wa la yasih i'tikafu sakran li adamin niyah. Kata beliau, kalau seandainya budak atau perempuan tadi itu iktikaf di masjid tanpa izin dari walinya, yaitu suaminya atau, majikannya tadi kalau untuk, hamba sahaya, maka tuannya atau suaminya boleh mengeluarkannya dari masjid, ya kalau nggak izin. Dan juga tidak sah iktikaf seseorang yang mabuk karena dia tidak memiliki niat. Kemudian rukun yang keempat adalah al-mu'takafu fihi, yaitu tempat iktikaf. Dan syaratnya, syarat rukun yang keempat ini adalah yang pertama al-masjid sebagaimana sudah lewat. Jadi syarat tempat iktikaf dia harus masjid. Baik masjid itu masjid kecil ataupun masjid besar, yang jelas masjid, ya. Wal jami'u aula, maka masjid jami' itu lebih utama. Kenapa? Karena supaya dia tidak perlu untuk keluar dari masjid untuk sholat Jumat. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat itu hanya dilakukan di masjid jami'. Wali anal jama'ata fihi aksar, yang kedua adalah karena jamaah di dalamnya itu juga lebih banyak tentunya. Wa qad ishtarata dzalika Az-Zuhri, dan itu yang disyaratkan oleh Imam Az-Zuhri bahwasanya dia mensyaratkan harus di masjid jami'. Wa auma'a ilaihi Syafi'i fil qadim. Dan Imam Syafi'i juga condong ke pendapat tersebut yaitu minimal masjid jami', tidak boleh masjid kecil. Wallahu a'lam. Kemudian, ya ini zahirnya bahwasanya di sini Eee, masjid kalau namanya masjid itu ya terkadang ada masjid yang tidak dipakai sholat Jumat. Nah, maka seperti ini ya tidak dipakai untuk iktikafnya harusnya ya. Tapi apakah sah iktikafnya? Selama itu masjid maka sah. Dan tidak harus 1 minggu, tidak harus melewati Jumat, ya. Pokoknya selama itu namanya masjid, maka itu sah iktikafnya dan tidak disyaratkan ya harus 10 hari ya. Kita tahu seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian, eee kita kembali ke matan lagi ya. Wala yakhruju minal i'tikafil mandzuri illa li hajatil insan. Nah, ini kita masuk ke i'tikaf wajib sekarang ya. Tidak boleh seseorang keluar dari i'tikaf yang mandur, yaitu dinadarkan, kecuali kebutuhan manusia. Au udrin, atau karena udur. Min haidin au marad, dari haid ataupun dari sakit. Wala yumkinul maqamu ma'ahu, dan tidak bisa dia eh, tetap di situ dengan adanya penghalang atau udur tadi. Kemudian wayab tulu bil wati, dan batal itikaf itu dengan berjima. Ya, catatan kaki nomor 2 silahkan digeser dulu. Ya, jadi tidak boleh seseorang keluar dari iktikaf yang dinadar kecuali lihajatil insan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sa wa huwa fil masjid. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan kepalanya kepada saya, maksudnya ke kamarnya beliau, wa huwa fil masjid, dan dia di masjid, fa urjiluhu, dan saya menyisirinya, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah eee, kecuali kalau karena ada kebutuhan, kalau ketika beliau sedang iktikaf.
Kemudian, eee, dan i'tikaf itu batal dengan jima karena firman Allah Subhanahu wa taala catatan kaki liqoulihi ta'ala, "Wa la tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan jangan kalian menjimai istri-istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Maksudnya, ai la tujami'u azwajakum fi hali i'tikafikum. Artinya, jangan kalian menjimai istri kalian ketika i'tikaf kalian. Ya, bukan berarti fil masjid, jimanya di masjid, enggak. Tapi maksudnya adalah i'tikaf itu harus di masjid, jangan dijima istrinya. Maksudnya dimanapun ya. Jangan jima dengan istri dalam keadaan i'tikaf. Ya. Qad alimta anal i'tikaf qurbah. Engkau telah mengetahui, saya bacakan syarahnya sekarang. Bahwasanya i'tikaf itu adalah qurbah, ibadah. Fa idza nadharahu shahha. Fa idza nadharahu shahha. Kalau dia dinazarkan maka sah. Jadi kalau ibadah itu dinazarkan, itu bukan nazar maksiat, berarti nazar taat. Nazar taat itu sah, maka dia harus lakukan itu kalau dinazarkan. Kemudian kalau seandainya dia menazarkan dengan waktu tertentu, wa qaddaraha bi an-nadhara i'tikaf asyrata ayyam. Atau dia mengatakan saya bernazar untuk i'tikaf 10 hari, au hadzal asyar atau 10 hari ini, au syahri Ramadan atau di bulan Ramadan, au hadzal syahr atau bulan ini, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Kalau seandainya dia rusak satu hari, ya, akhiruhu bi udhrin au ghairi udhrin bil khuruj, ya dia rusak di akhirnya misalnya dengan udzur atau dengan bukan udzur seperti dia keluar, lam yajib al-istiqnah. Kalau dia hanya menyebutkan saya mau itikaf 10 hari, nah maka itu terus ternyata ada yang dia batalkan, maka tidak wajib diulang dari awal, gitu ya. Jadi lanjutin aja nggak apa-apa, tapi hari itu ya batal. Berarti masih misalnya dia batal di 5 hari, berarti lanjut ke 6 gitu ya. Ya, walau fatahul jami' lam yajibut tatabu fil qada'i ka qada'i Ramadan. Kalau seandainya dia mengatakan saya nazar untuk iktikaf 10 hari, kemudian dia nggak iktikaf tuh 10 hari tersebut, ya maka dia harus mengqadanya. Nah, qadanya apakah harus berurutan? Jawabannya tidak. Ya, lam yajib at-tatabu fi qada' ka qada'i Ramadan. Seperti juga dalam mengqada puasa Ramadan. Jadi boleh pisah-pisah. Nah, wa hadza kulluhu idza lam yusarrih bit tatabu. Ini kalau nazarnya itu tidak eee, apa namanya, tidak dikatakan atau tidak dikatakan dengan terang bahwasanya dia bernazar untuk berturut-turut. Tapi kalau seandainya dia mengatakan begini, "Saya, iktikaf 10 hari ini berturut-turut." Nah, maka kalau perkataan seperti itu, maka kalau dia putus, maka wajib diulang dari awal. Ya, kata beliau, "Wajibal isti'naf." Jadi isti'naf itu kalau dia putus, dia harus ulang dari awal. Karena kenapa? Karena dia terang-terangan mengatakan tatabu. Tatabu itu berturut-turut. Tsumma idza nadhara i'tikafan mutatabi'an wa syaratal khuruj in arada aridan sahha syartuhu 'alal madhhab. Ini misalnya dia mengatakan, saya bernadar untuk i'tikaf berturut-turut 10 hari. Tapi dia mensyaratkan, ya, dia mensyaratkan kalau seandainya ada penghalang, kalau seandainya ada udzur, saya keluar. Nah, maka syarat seperti itu sah dan ketika selesai i'tikaf afwan, dan ketika dia keluar disebabkan karena syaratnya tadi, maka tidak wajib harus apa, mengulang dari awal. Ya, maksudnya syaratnya sah, dia boleh melanjutkan. Dan itu adalah pendapat jumhur. Walau syaratul khuruj lil jima' lam yasih nadruhu. Kalau seandainya dia mensyaratkan, tapi saya nazar 10 hari berturut-turut misalnya, tapi saya syaratkan saya keluar untuk berjima. Nah, itu nggak sah itu. Apa namanya, syarat seperti itu tidak sah karena jima itu membatalkan i'tikaf. Ya, kemudian idza shahha nadruhu falaysa lahul khuruj illa li udhrin. Kemudian kalau seandainya nazarnya itu sah, maka dia tidak boleh keluar kecuali udzur ya. Udzurnya itu apa saja? Yang pertama, al khuruju li qada'il hajah. Yang pertama, keluar untuk buang hajat. Ya, seperti buang air kecil dan buang air besar. Dan juga yang semakna dengannya seperti mandi junub misalnya dia mimpi basah atau yang lainnya. Maka yang seperti itu eee, tidak dianggap memutus ya, walaupun dia pulang ke rumahnya dan rumahnya, rumahnya itu misalnya rumahnya itu atau dia tidak afwan, dia pulang ke rumah
Dengan syarat dia tidak bisa melakukannya di masjid. Kalau ada di masjid tempat untuk buang hajat, untuk buang air kecil, untuk mandi junub, terus dia pulang, nah itu batal. Tapi kalau dia tidak lakukan, kalau dia tidak, di masjid yang tidak ada tempat untuk seperti itu, terus dia pulang, maka dia tidak, batal dan dia tidak di apa namanya, tidak disuruh atau tidak diperintahkan untuk mencari yang terdekat, misalnya tetangganya atau yang lainnya, karena kata para ulama, mereka mengatakan karena lil minnati wal masyaqqah. Minnah itu karena apa? Karena dia akan hutang budi. Maksudnya akan ngerepotin orang, yang akhirnya dia berhutang budi. Yang kedua karena itu juga masyaqqah. Jadi boleh pulang aja, boleh. Walaupun rumahnya lebih jauh daripada rumah temannya. Jadi tidak disyaratkan harus yang terdekat, kalau dia bukan miliknya gitu ya. Kemudian, wa'lam annahu fi hali khurujihi liqada'il hajah wa huwa mu'takif falau jama'a fi dzalika batula i'tikafuhu. Kalau seandainya dia pulang untuk tadi misalnya buang hajat atau yang lainnya karena di masjid tidak ada tempat itu, atau mandi junub misalnya kalau dia mimpi basah. Nah, ternyata pas dia pulang dia berjima dengan istrinya, maka itu batal iktikafnya. Ya, dan ketahuilah kata Imam Al-Isni bahwasanya tidak disyaratkan untuk bolehnya keluar itu karena kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, jadi kebutuhan saja itu sudah boleh. Jadi tidak harus mendesak. Ibaratnya kalau buang hajat itu dia harus kebelet dulu, tidak, ya. Pokoknya kapan dia butuh maka dia boleh untuk, menyelesaikan kebutuhan itu seperti makan dan minum, kalau di masjid tidak ada atau buang hajat atau yang lainnya, yang kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Kalau dia keluar maka dia tidak dibebani untuk cepat-cepat gitu ya. Jadi idza kharaja wa la yukalliful isra' bal yamshi ala misyatihil ma'hudah, ya bahkan justru dia berjalannya itu jalan normal. Nah, tapi kalau seandainya dia memperlambat, tidak seperti biasanya, itu batal iktikafnya. Jadi kalau dia nyantai-nyantai, lambat-lambat gitu kan, nah maka itu batal iktikafnya. Kata Imam Al-Isni lagi, "Wala yajuzul khuruj li iyadatil mardha wala li sholatil janais," atau li sholatil janazah. Tidak boleh untuk keluar untuk jenguk orang sakit dan juga untuk sholat jenazah. Wa idza kharaja li qada'il hajah falahu an yatawadda kharijal masjid li anna dzalika yaqa' taba'an bi khilaf ma law ihtaja ila al-wudu' min ghairi qada'il hajah fa innahu la yajuzul khuruj 'alal ashah idza amkana al-wudu' fil masjid. Gini, eee tidak boleh seseorang itu kalau seandainya dia keluar untuk buang hajat tadi atau untuk makan dan minum, maka dia boleh untuk wudu di luar masjid, ya, karena itu hanya sebatas ngikut saja. Tapi kalau seandainya dia butuh untuk wudu, ya, tanpa untuk buang hajat atau yang lainnya, maka dia tidak boleh keluar selama di masjid itu masih ada tempat untuk berwudu, gitu ya. Jadi tidak boleh keluar dari masjid untuk wudu, tapi kalau seandainya dia keluar dari masjid untuk selain wudu seperti buang hajat, nah terus dia pengen wudu, tidak harus wudu di masjid. Maksudnya dia harus cepat-cepat masjid terus wudu di masjid, tidak. Dia boleh wudu di luar. Kemudian, di antara udurnya adalah ma'idahatatil mar'ah, seperti kalau perempuan itu dia haid, ya. Fayalzamuhal khuruj, maka dia harus keluar. Apakah yang seperti itu memutuskan tatabuk? Misalnya dia nadar ya, nadar untuk tatabuk. Tatabuk berturut-turut, apakah memutuskan tatabuknya? Maka dilihat kalau seandainya dia nadarnya itu nadar yang panjang dan biasanya memang terhalangi haid, tentunya kalau perempuan ya, nadar nadar panjang itu pasti ada halangan haidnya. Nah, maka yang seperti itu tentunya tidak memutus. Tapi kalau seandainya nadarnya itu adalah nadar yang pendek, yang tidak melalui haid biasanya, maka yang paling kuat adalah dia putus ya. Karena kalau ada haid ya sudah putus, berarti udurnya. Ya, dia apa namanya? Inqata'atit tatabu kata beliau. Wa minha ay al-idhar al-marad. Ya, ya di antara udurnya yaitu sakit. Fa in kana yashqu ma'ahul maqam kahajatihi ilal firashi wal khadim wa taraddud at-tabibi fayubah lahul khuruj wa la yubtilu bi tatabu alal adhar. Ya, kalau seandainya dia sakit, kemudian dia butuh untuk keluar apa namanya?
ke dokter misalnya, atau untuk hal-hal yang lainnya, atau untuk mencari, apa namanya, mencari orang yang bisa merawatnya, tapi dia balik lagi masjid misalnya, ya. Atau dia butuh perawatan ke rumah sakit, dia keluar akhirnya karena darurat ya. Maka seperti itu kata beliau, la yabtul bihi tatabu alal athar. Maka seperti itu tatabu'nya tidak putus. Ya, kalau dia udurnya seperti sakit, seperti itu, bahkan dia apa namanya harus keluar dulu untuk perawatan, maka tidak mengapa, tidak putus. Ya, bisa dilanjut lagi. Wa kadza law khafa talbis masjid kaidaratil bauli wal ishal, seperti juga kalau seandainya orang itu takut mengotori masjid seperti mencret, kemudian juga seperti dia selalu kencing gitu ya. Maka fal madzhab annahu la yanqati'u tatabu. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak memutus tatabu karena udzur. Kemudian wahtarasa Syekh biqaulihi la yumkin al maqam ma'ahu 'anil maradil khafif. Ya. Jadi tadi disebutkan ya. Jadi ada marad yang la yumkinul maqamu ma'ahu. Jadi sakit-sakit yang tidak bisa atau tidak mungkin dia tetap di masjid. Maka yang seperti itu boleh keluar. Tapi kalau maradnya atau sakitnya itu ringan seperti kepala pusing misalnya, atau demam yang ringan misalnya, atau flu misalnya, maka tidak boleh dia keluar dari masjid dengan sebab itu. Kalau seandainya dia keluar, maka tatabuknya selesai. Jadi dia niat dari awal lagi. Walau kharaja nasiyan aw mukrahan walam lam yanqati tatabu' alal mazhab. Kalau seandainya dia keluar karena lupa atau dipaksa, maka tidak putus tatabuknya. Wa man akhrajahu adh-dhalamatu dzulman li musadar li musadarati aw ghairiha aw khafa min dhalimin fa kharaja wastatara fa kal mukrah atau kal mukrah. Jadi seandainya seseorang itu dikeluarkan oleh orang zalim, ya, atau yang semisalnya, atau dia takut kezaliman atas orang yang zalim, akhirnya dia keluar dari masjid untuk bersembunyi, maka yang seperti itu kal mukrah, berarti kalau mukrah tidak batal. Fa in ukhrija li haqqin wajaba alaihi wa huwa mumatil batula. Tapi kalau seandainya dia dikeluarkan oleh orang yang dia meminta haknya karena dia berhutang pada orang tersebut, karena dia mumatil, maka yang seperti itu membatalkan iktikafnya. Kenapa? Karena litaksiri, karena dia lalai dalam membayar hutang. Ya, ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ya. Walau kharaja li sholatil jum'ah batula itikafu ala lathar. Nah, kalau dia itikafnya di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, akhirnya dia harus keluar untuk sholat Jumat. Nah, maka keluarnya untuk sholat Jumat itu membatalkan itikaf. Kenapa? Karena memungkinkan bagi dia untuk beriktikaf di masjid jami'. Kenapa dia nggak lakukan? Kenapa dia beriktikaf di masjid kecil yang tidak ada Jumatnya, dan ketika sholat Jumat dia keluar, maka itu putus. Walau khafa fawatul haji, kharaja ilaihi batul i'tikafu. Kalau seandainya dia takut kehilangan haji, kemudian dia keluar, maka juga batal ya. Kalau mepet misalnya waktu haji, akhirnya perjalanannya kan mungkin pakai kapal misalnya. Berbulan-bulan akhirnya iktikafnya diputus untuk perjalanan haji, maka itu juga membatalkan. Walau jama'a batula i'tikafuhu li'annahu munafin lil i'tikaf. Kalau seandainya dia berjima maka batal i'tikafnya karena itu tidak sesuai dengan i'tikaf. Wa hadza bi syarti kaunihi mukhtaran dzakiran lil i'tikaf aliman bit tahrim. Ini syaratnya adalah pertama dia tidak terpaksa, kemudian dia tidak lupa atau ingat bahwa dia sedang i'tikaf dan dia tahu bahwasanya itu haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan janganlah kalian menjimai istri kalian dengan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Wa'lam, dan ketahuilah annahu law basyara bilamsin wa qublah bi syahwah fa anzala batula i'tikafu. Katakanlah kalau seandainya dia menyentuh dengan apa namanya, bercumbu dengan sentuhan atau dengan ciuman dengan syahwat, kemudian dia keluar air mani, maka batal i'tikafnya. Kemudian wastimna'u biyadihi murattabun 'alal mubasyarah. Ya, dia melakukan, istimna dengan tangannya atau apa namanya, onani dengan tangannya, maka seperti bercumbu, maka batal. Walau basyara nasiyan fajima'is shaim. Kalau seandainya dia lupa terus berjima,
maka seperti jimanya orang yang puasa dalam keadaan lupa. Maka ya tidak batal kalau dia ingat, lanjut lagi. Walau jama'a jahilan bitahrimihi fakana dirihi minas saum. Kalau seandainya dia berjima, kemudian dia jahil ya atas keharamannya, ya sama seperti tadi. Dia diutur dengan syarat ya, bahwasanya memang dia pantas diutur seperti orang yang tinggal di pedalaman atau baru masuk Islam. Wa yasihu i'tikaful laili wahdah, dan sah seseorang itu i'tikaf satu malam saja, wallahu a'lam bishawab. Intaina min babil i'tikaf. Insyaallah setelah ini kita masuk ke Kitabul Hajj. Ya, sebelum kita lanjut ya, ada yang ditanyakan, tafadhol. Baik, tidak ada? Belum ada kayaknya, Ustaz. Baik. Untuk haji kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja ya, insyaallah. Iya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya kembalikan ke Al-Aqsul Qarnain. Tafadhol. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari atau di waktu-waktu bulan puasa atau waktu iktikaf kita. Karena tidak ada yang bertanya dari teman-teman dan tidak ada pertanyaan juga yang masuk di chat, mungkin kajian kita untuk hari ini kita cukupkan, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.